Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dan cara mewujudkannya. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang arti penting kerjasama dan macam-macam kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, tentu kalian masih ingat apa sih itu kerjasama? Nah, kemarin kan sudah kita pelajari bahwa kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, ya kan? Nah, kemudian macam-macam kerjasama itu diantaranya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya kerjasama dalam lingkungan sekolah, dalam sosial kemasyarakatan, dalam pertahanan dan bela negara, kerjasama antar umat beragama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar arti penting kerjasama dan bagaimana cara mewujudkannya. Ya, nah, pokok pembahasan dalam pembelajaran ini yang pertama itu arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Apa sih pentingnya kerjasama dalam kehidupan kita? Nah, itu pokok bahasan yang pertama. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, nanti pada bahasan kedua ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah strategis guna mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, pertemuan kemarin kita sudah belajar misalkan fanatisme, primordialisme, individualisme, dan eksklusivisme. Itu nanti yang harus kita terapkan dalam mewujudkan kerjasama. Nah, nanti langkah-langkah strategisnya bagaimana? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu contoh kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nanti kita akan belajar sedikit mengenai contoh kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ya. Nah, itu ada 3 pokok bahasan dalam pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, yang pertama, satu, nanti kalian semua dapat menjelaskan arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu dapat menjelaskan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, langkah strategis apa yang harus ditempuh guna mencapai kerjasama itu. Kemudian yang ketiga dapat menyebutkan contoh kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, itu tujuan pembelajaran pada kali ini ada 3 sesuai dengan pokok bahasan yang nanti akan kita pelajari. Nah, sebelum melanjutkan ke poin pembahasan yang pertama kaitannya dengan arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kita lihat dulu video pada nanti kalian amati kira-kira apa yang bisa kalian ambil, nilai apa yang bisa kalian ambil dari contoh video ini. Nah, silakan dilihat. Okay, come on everyone behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. They're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We've got some rescue on our hands. You there. Here we go. Selesai ya. Nah, itu sedikit menggambarkan contoh betapa pentingnya kerjasama. Dari video itu kita bisa melihat semut itu bisa mengalahkan hewan yang besar karena
dia mau bekerja sama, bukan dengan cara sendiri-sendiri. Dengan kerjasama itu atau dengan bekerja tim, mereka menjadi kuat. Nah, dari situ kita bisa tahu betapa pentingnya kerjasama dalam kehidupan kita, baik dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sebelum kita memahami arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, nah, perlu kalian pahami dulu, karena nanti yang akan melakukan kerjasama itu manusia, kamu harus pahami dulu apa itu manusia. Yang pertama, individu atau manusia. Nah, manusia itu secara sosial, hakikatnya secara sosial memiliki dorongan untuk selalu berinteraksi sosial. Kemudian dorongan untuk belajar, karena dia memiliki harapan, memiliki cita-cita, memiliki keinginan, maka harus selalu belajar. Kemudian mempunyai dorongan untuk saling membutuhkan, bahwa manusia sejak lahir itu sudah saling membutuhkan. Kita dari masih kecil itu sudah mendapatkan pelayanan dari orang tua, ya kan? Nah, nanti dalam kehidupan ya di dunia pun manusia itu saling membutuhkan. Nah, ketiga aspek pokok itulah yang menjadi ciri khas manusia sebagai makhluk sosial. Punya dorongan untuk berinteraksi sosial, dorongan untuk belajar, kemudian dorongan untuk saling membutuhkan. Nah, manusia ini dalam kehidupannya ada beberapa poin yang dilakukan dalam melaksanakan hidupnya. Pertama, tadi sudah saya singgung sedikit, ada yang namanya keinginan. Nah, manusia itu memiliki keinginan. Keinginannya tentu berbeda-beda. Setiap manusia memiliki keinginan yang berbeda-beda. Kemudian mempunyai harapan. Nah, punya harapan yang ingin dituju dalam melaksanakan hidupnya. Kemudian setiap manusia pasti memiliki yang namanya cita-cita. Nah, ketika manusia lahir di dunia, lahir dalam kehidupan, itu ada setidaknya 3 pokok bahasan yang ingin dicapai. Pertama, keinginan, kemudian harapan, dan cita-cita. Nah, bisa tidak kira-kira manusia memenuhi keinginannya dengan hidup secara sendiri, tidak berinteraksi dengan orang lain? Nah, ya kan? Nah, manusia lahir itu ketika dalam kehidupan nyata pasti berinteraksi dengan orang banyak. Kira-kira bisa tidak memenuhi keinginannya tanpa bantuan orang lain? Kemudian memenuhi harapannya tanpa bantuan orang lain, memenuhi cita-citanya tanpa bantuan orang lain. Pasti dalam hal ini manusia tidak bisa. Contoh yang kecil saja, misalkan makanan. Manusia dari segi makanan saja, antar individu itu pasti saling membutuhkan. Ada orang yang punya nasi, tapi dia tidak punya lauk pauk. Kemudian timbullah yang namanya tukar menukar atau barter. Dulu kan seperti itu. Harapan manusia, harapannya pasti berbeda-beda. Nah, dalam mewujudkan harapan pun pasti membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain. Misalkan punya harapan ingin sejahtera dalam segi ekonomi, maka dia membutuhkan bantuan orang lain, baik dalam pekerjaannya maupun kegiatan lain. Kemudian memiliki cita-cita. Nah, butuh yang namanya pendidikan misalnya, ya kan? Nah, setiap orang pasti membutuhkan orang lain yang lebih mengetahui kaitannya dengan ilmu, maka dibelajarkan, ya kan? Nah, dari sini kita bisa mengetahui. Nah, dari ketiga ini dan memahami
realitas manusia, kita bisa tahu bagaimana untuk bisa meraih keinginan dan harapan yang sesuai kita inginkan. Maka harus ada jembatan antara manusia dan dalam melaksanakan kehidupannya. Nah, jembatan itulah yang namanya dalam interaksi sosial, maka harus yang membutuhkan namanya kerja sama, ya kan? Agar apa? Bisa tercapai keinginan, harapan dan cita-citanya. Maka dari sini kita bisa tahu, ya kan, bahwa arti penting kerjasama itu paling tidak ada 5 poin. Yang pertama, misalkan yang pertama yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini tentunya dalam konteks bernegara. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan bangsa, kita tidak bisa memperoleh keinginan dan harapan cita-cita dalam pembentukan negara. Nah, kemudian yang kedua, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Dengan adanya kerjasama, persaudaraan dan kebersamaan itu semakin erat. Kemudian mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang keempat, meringankan pekerjaan. Dengan kerjasama, pekerjaan yang tadinya berat itu akan terasa ringan karena diselesaikan dengan cara bersama-sama. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Oke. Maaf ya, salah tulis. Jadi meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Lanjut, yaitu yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam bekerja. Nah, dengan adanya kerjasama, pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi efektif. Efektif itu paling tidak pekerjaan yang kita selesaikan, yang kita lakukan itu bisa terselesaikan secara cepat dan tepat dan benar. Itu paling kira-kira efektif seperti itu. Kalau efisiensi itu berarti dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan itu tidak terlalu boros atau terlalu banyak mengeluarkan sumber daya yang kita lakukan. Jadi dengan adanya kerjasama, pekerjaan terasa cepat dan hemat atau efisien. Nah, itulah arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, langkah-langkah strategis untuk mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, sebelum melakukan kerjasama perlu adanya yaitu menentukan tujuan bersama. Nah, memang dalam segala hal itu perlu yang namanya tujuan itu harus ditentukan bersama, karena mengenai hajat orang banyak maka harus ditentukan tujuan yang jelas. Tujuannya apa dalam melakukan kerjasama ini, hal yang ingin dicapai apa. Nah, itu penting sebelum melakukan kerjasama. Pertama, tentukan tujuan yang jelas atau tentukan tujuan bersama. Nah, kemudian yang kedua, nah, dalam bekerja sama, setiap orang, setiap anggota itu harus berpartisipasi secara aktif dalam mencapai tujuan bersama. Setiap orang yang ada di dalamnya yang terlibat harus berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan bersama itu. Misalkan kalian itu memiliki tujuan di seumpama kelas kalian itu ingin menjadi kelas yang paling ideal dari segi kebersihan paling bersih, dari segi prestasi paling baik, anaknya tertib semua, rajin, maka apa? Misalkan itu tujuannya. Maka setiap anggota kelas semuanya harus berpartisipasi secara aktif untuk mewujudkan tujuan itu.
ada salah satu anggota saja yang tidak berpartisipasi secara aktif, maka tujuan ini tidak bisa tercapai. Maka pada pertemuan yang kemarin, dalam kerjasama itu kita tidak boleh yang namanya individualis, mementingkan diri sendiri, eksklusif, ya kan, tertutup, kemudian yang primordialis dan fanatisme. Maka itu yang harus kita hindari dalam kerjasama agar tujuan itu benar-benar bisa tercapai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu saling percaya terhadap sesama, maaf ini harusnya sesama kelompoknya. Jadi setiap kelompok itu harus saling percaya, tidak boleh ada yang tidak percaya. Nanti sendi-sendi dalam kerjasama itu akan goyah karena ada ketidakpercayaan sesama anggotanya. Maka harus saling percaya. Kemudian yang keempat yaitu fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Tidak boleh memiliki tujuan sendiri-sendiri. Kemudian yang kelima yaitu saling menghormati dan memberikan penghargaan. Setiap anggota harus saling menghormati dan memberikan penghargaan. Nah, yang terakhir yaitu contoh kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ini contohnya saya ambil sedikit saja, nanti bisa kalian kembangkan diri dalam kehidupan kalian. Kalian bisa mengambil contoh yang ada di sekitar lingkungan kalian. Nah, yang pertama itu kerjasama dalam lingkungan sekolah. Misalkan tadi piket, menjaga kebersihan kelas atau menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian kerja kelompok, latihan upacara bendera. Nah, contoh dalam latihan upacara bendera aja, walaupun yang tidak bertugas, misalkan yang tugas itu 15 anak, yang 15 yang tidak bertugas harus tetap berpartisipasi aktif mendukung, ya kan? Agar apa? Nanti tujuan dalam latihan upacara itu sehingga dalam pelaksanaan upacara itu berjalan dengan baik. Nanti yang mendapat nama itu bukan petugasnya tapi kelasnya. Nah, disitulah pentingnya kerjasama. Kemudian kegiatan pramuka. Nah, itu contoh-contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Misalkan kerja bakti, penanggulangan bencana seperti yang sekarang masih ramai, banyak orang bergotong royong membantu dalam mengatasi bencana. Sanitasi, kemudian perayaan Hari Raya Nasional itu harus dilakukan dengan cara kerjasama. Lomba-lomba, ada acara perayaan, ada kirab budaya dan lain sebagainya. Kemudian perayaan hari besar keagamaan, tradisi, ada sedekah bumi dan lain sebagainya. Nah, itu perlu gotong royong kerjasama agar acaranya berjalan, apa tujuan yang ingin diinginkan bisa berjalan dengan baik sesuai harapan. Kemudian yang ketiga, kerjasama dalam berbangsa dan bernegara. Pertama, ikut dalam pembangunan nasional. Kemarin kan sudah belajar bahwa kerjasama dalam bidang berbangsa dan bernegara itu harus sesuai dengan tujuan nasional. Di antaranya, setiap warga negara itu harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Contohnya apa? Yaitu dengan membayar pajak, karena uang yang digunakan pajak itu nanti uang yang diambil dari pajak itu nanti digunakan untuk pembangunan nasional, misalkan untuk biaya pendidikan, fasilitas umum dan lain sebagainya, ya kan? Maka kita harus
taat dalam membayar pajak. Gunanya apa? Itu sebagai wujud kita sebagai warga negara berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan hari besar nasional dan keagamaan. Keagamaan yang sudah diatur oleh pemerintah. Apa yang sudah diatur oleh dalam pemerintah? Kaitannya hari besar nasional, hari keagamaan itu kita harus selenggarakan. Misalkan perayaan hari kemerdekaan, Sumpah Pemuda, kemudian ada hari keagamaan, Maulid Nabi, ada Paskah, ada Nyepi dan lain sebagainya. Sebagai umat yang beragama sesuai dengan keagamanya harus diikuti. Kemudian yang ketiga, berperan aktif dan mendukung program pemerintahan. Misalkan ada apa? Program dari pemerintahan, pemilu dan lain sebagainya, kita harus berperan aktif mendukung program tersebut. Agar apa? Tujuannya pembangunan nasional itu bisa terwujud, bisa berjalan dengan baik. Nah, itu ya dari apa yang sudah kita pelajari. Paling tidak ada poin-poin penting, ya kan? Memahami manusia, kemudian arti penting kerjasama dan contoh kerjasama. Itu paling tidak kesimpulan yang bisa saya berikan. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Ya, terima kasih.